Hai, halo para penikmat YouTube, pencari referensi untuk menghabiskan waktu liburannya. Nah, kali ini saya akan menyambangi kota yang terletak di daerah Jawa Barat yang tidak jauh dari Jakarta. Ya, ini dia kota Cirebon. Nah, di Cirebon ini tentunya saya coba mengunjungi tempat-tempat yang syarat dengan kisah sejarah. Yang pertama adalah Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi ini tepatnya berada di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon. Nah, di sini memang saat ini sepi ya. Karena memang setelah pandemi ini belum pulih 100% daya wisatanya, daya wisatawan yang mengunjungi Gua Sunyaragi. Nah, ini objek wisata Gua Sunyaragi. Antara lain ada Gua Pengawal, Gua Pandai Kemasan, Gua Nasi Mayang, Bangsal Jinam, Mandi Beling, dan lainnya. Bangunan Gua Sunyaragi ini mirip seperti candi. Gua Sunyaragi ini juga biasanya disebut juga Taman Air Sunyaragi atau juga sering disebut sebagai Taman Sari Sunyaragi. Nah, nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga. Nah, keduanya ini adalah bahasa Sanskerta. Memang sebenarnya tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon beserta keluarganya. Ini kita lihat ada seperti stadion gitu ya untuk melihat pertunjukan di panggung utama setelah kita masuk dari pintu loket utama nih. Ini biasanya diperuntukkan untuk melakukan pertunjukan tari, pentas seni khas Cirebon. Tapi setelah pandemi ini karena daya wisata belum 100% pulih, jadi jarang sekali, hampir tidak pernah ada pertunjukan lagi di tempat ini, di panggung ini ya gitu. Nah, tujuan utama didirikannya ini tadi kan memang untuk meditasi. Nah, kalau sejarah berdirinya Gua Sunyaragi ini ada dua versi nih. Yang pertama adalah berita lisan tentang sejarah berdirinya Gua Sunyaragi yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keratonnya ya. Nah, versi ini nih biasanya dikenal sebagai sebutan versi Caruban Kanda. Ada lagi versi kedua nih, namanya versi Caruban Nagari, yaitu yang berasal dari buku Purwaka Caruban Nagari. Nah, buku ini ditulis menggunakan tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon tahun 1720. Nah, tulisan dari Pangeran Kararangen ini menjadi yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata Gua Sunyaragi. Nah, kalau menurut versi ini Gua Sunyaragi didirikan tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen yaitu Cicit Sunan Gunung Jati. Nah, kalau kita bisa lihat ini merupakan gedung yang biasanya digunakan oleh pihak keraton, keluarga keraton sebagai tempat menginap para tamu. Namun saat ini memang sudah tidak digunakan lagi ya. Biasanya nih kalau ada tamu-tamu atau keluarga keraton menginap datang ke Taman Sunyaragi ini, mereka istirahat di sini. Nah, di salah satu kamar di gedung ini disimpan juga patung yang tadinya ada di ruangan di tengah Gua Sunyaragi itu ya. Jadi memang tadinya patung di sana
ditempatkan di salah satu kamar-kamar di gedung ini. Nah, ini kita lihat ada anak-anak sekolah ya ikutan masuk juga di sini. Ini sangat bagus buat pelajar-pelajar yang pengen tahu sejarah, terutama kota Cirebon di Jawa Barat, terutama juga di Indonesia nih. Ini banyak banget cerita sejarahnya nih yang bisa kita dapetin dari Gua Sunyaragi ini. Nah, memang Gua Sunyaragi ini merupakan gua buatan alias bukan gua asli alami, dan tentunya karena merupakan bangunan buatan, maka beberapa area kompleks Sunyaragi juga beberapa kali mengalami perombakan dan perbaikan. Nah, kalau dulu nih di sini merupakan halaman utama dari Gua Sunyaragi. Jadi biasanya ini di samping kanan dan kirinya ini ada kolam. Jadi jalan setapak jalur utama. Nah, biasanya Sultan duduk di atas di singgasananya sini, di tengah-tengah sini, untuk melihat para prajuritnya berlatih baris, berlatih perang gitu ya. Nah, ini namanya Bangsal Jina. Ini tempat singgasananya Sultan ya, untuk melihat prajuritnya, pasukannya berlatih. Nah, Bangsal Jinem ini konon katanya menyerupai bentuk Ka'bah. Jadi kalau kita lihat dari sisi belakang Bangsal Jinem ini, nanti kita lihat ke sana, itu bangunannya kotak gitu ya, mirip Ka'bah. Nah, ini ayo kita mulai masuk ke dalam. Nah, dari sini udah kita kelihatan ya bangunan Gua Sunyaraginya dari tengah. Nah, ini kita lihat belakangnya Bangsal Jinem ya. Kalau dulu sih katanya ada pintunya ya, jadi bisa langsung ke belakang. Wow. Tapi memang kalau kita berkunjung ke Gua Sunyaragi ini, coba kita datangnya pas pagi gitu, jangan sampai siang-siang banget, karena emang panas banget sih ya. Jangan lupa bawa kacamata, bawa payung boleh, bawa air minum, air mineral ya, biar nggak dehidrasi. Nah, kalau kita lihat bagian samping dari Gua Sunyaragi ini ada semacam kayak patung atau relief gitu ya, Garuda, yaitu patung Garuda dililit ular. Nah, patung atau relief ini punya arti nih, bahwa artinya itu memaknai kalau kita itu nggak boleh sombong, karena segagah-gagahnya manusia pasti akan ada masalahnya juga, masalahnya sendiri-sendiri. Jadi memang sehebat apapun kita tetap harus merendah gitu ya, nggak boleh sombong. Nah, kalau dililit ularnya itu sebagai pertanda bahwa kita selalu akan ada masalah. Nah, ada juga nih kalau kata orang katanya kuburan Cina ya, tapi padahal kuburan ini nih bukan kuburan, tapi sebuah monumen yang fungsinya sebagai tempat berdoa para keturunan pengiring-pengiring dan pengawal putri Cina yang bernama Ong Tien Nio atau Ratu Rara Sumanding, yang mana Ratu Rara Sumanding adalah istri dari Sunan Gunung Jati. Nah, memang bangunan Gua Sunyaragi ini memiliki beberapa gaya atau corak dan motif bangunannya ya. Tadi ada
motif yang mengikuti gaya Cina gitu ya. Ada juga gaya Indonesia klasik atau Hindu, juga bisa kita lihat dari bangunan kayak belakangnya bangsal Mandebeling ini gitu ya. Ini kelihatan banget corak Indonesia klasiknya nih. Ini yang tadi menyerupai Ka'bah karena memang menganut gaya Islam ya, gaya Timur Tengah gitu ya. Nah, joglo-joglo di atas juga mencerminkan gaya Indonesia klasik. Nah, kita masuk ke dalam nih. Kalau ini dulu adalah katanya bangsal tempat menyimpan makanan sultan. Jadi zaman dulu meskipun belum ada kulkas gitu ya, tapi di ruangan ini tuh dingin gitu. Padahal nggak ada kulkas, dia cuman dibentuk bangunannya, pokoknya hebat lah. Nah, ini kita mulai masuk ke Gua Peteng. Jadi dulu di depan ini nih, di depannya ada patung Perawan Sunti atau yang sekarang ditaruhnya di salah satu kamar di depan ya, gedung depan tadi, tempat istirahatnya Sultan di gedung depan. Nah, kenapa disimpan di sana? Karena menurut legenda masyarakat lokal, kalau ada seorang gadis yang memegang patung tersebut, maka dia akan susah untuk mendapatkan jodoh. Jadi daripada takut ada sentimen mistis dan kepercayaan selain ke Allah, jadinya takut syirik gitu ya. Jadinya ya udah deh ditempatin aja di kamar, di salah satu ruangan di bangunan depan tadi. Nah, ini kita masuk ke naik ke atas nih. Jadi dari atas ini kita bisa ngelihat, nah itu belakangnya bangsal Jinem tadi ya, di belakangnya tuh ya. Taman Sunyaragi ini dibangun karena pesanggerahan Giri Nur Saptarengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon yang sekarang dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Hal itu dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakungwati yang sekarang Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Hal ini terjadi pada tahun 1529 Masehi dengan dibangun tembok-tembok keliling keraton, Siti Inggil, dan lain-lain. Nah, ini adalah kamar-kamar dari putra dan putrinya Sultan. Biasanya di sini dipakai untuk belajar seperti belajar mengaji gitu ya, sastra. Nah, kelihatan ya ciri khas corak-corak Indonesia klasiknya di joglo-joglo ini. Nah, ini kita sekarang ke Balai Kambang. Ini mencerminkan juga gaya Indonesia klasiknya nih.
dulu di Balai Kambang ini dipenuhi sama air gitu ya. Jadi seolah-olah si joglo yang di tengah ini mengambang di tengah-tengah air. Memang rancangan arsitekturnya ini digunakan fungsinya aliran air ini biar tidak panas ya bangunannya. Jadi memang kayak pengairannya, irigasinya tuh dibuat untuk kayak AC ya, semacam AC alami ya. Kalau sekarang kan kita AC pakai AC yang berapa PK gitu ya. Tapi kalau dulu nih udah dingin nih karena ada aliran air di bawah bangunannya, di samping-samping bangunannya nih. Nah, sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi juga dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Nih, kalau ini adalah tempat makan dulu ya, meja makannya kerajaan. Nah, pada tahun 1997 pengelolaan Gua Sunyaragi diserahkan oleh pemerintah kepada pihak Keraton Kasepuhan. Walaupun berubah-ubah fungsinya menurut kehendak penguasa pada zamannya, secara garis besar Taman Sunyaragi adalah taman tempat para pembesar keraton dan prajurit keraton bertapa untuk meningkatkan ilmu kanuragan dan juga meditasi. Oke, selesai sudah perjalanan kita di Gua Sunyaragi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bye-bye.